Jangan makan di meja, kau bau. Itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan iparku dengan nada sombong. Dia pikir aku akan menangis dan pergi ke dapur seperti biasa. Tapi dia salah besar. Karena tepat di detik itu, suamiku melangkah masuk membawa sebuah benda yang seketika membuat wajah sombong iparku pucat pasi dan mulut jahatnya terbungkam selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara hujan deras yang menghantam atap seng dapur malam ini seolah berlomba dengan gemuruh di dadaku. Di luar sana angin menderu kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun, bagiku, Maya, dinginnya cuaca malam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan atmosfer beku yang menyelimuti ruang makan rumah mertuaku. Aroma opor ayam yang baru saja selesai kumasak menguap memenuhi ruangan. Harusnya aroma ini membawa kehangatan dan selera makan. Tapi di rumah ini, bahkan aroma masakan lezat pun tidak mampu mencairkan ketegangan yang abadi. Aku berdiri mematung di ujung meja. Tanganku masih memegang serbet kusam yang biasa kupakai untuk mengelap keringat setelah berjam-jam bertempur di dapur. Di hadapanku, duduklah dua wanita yang memegang kendali penuh atas napas kehidupanku di rumah ini. Ibu mertua dan Rina, adik iparku. Rina, dengan wajah yang selalu dipoles make up meski hanya di rumah, mulai mengambil alih tugas membagikan piring. Gerakannya anggun namun penuh perhitungan, seolah dia sedang membagikan kartu nasib, bukan sekadar alat makan. Untuk ibu mertua, Rina meletakkan piring keramik putih bersih dengan lis emas di pinggirannya. Itu piring mahal, piring yang hanya keluar saat ada tamu agung atau hari raya. Untuk dirinya sendiri, Rina mengambil piring yang sama cantiknya. Piring yang memantulkan cahaya lampu ruang tengah dengan berkilau. Bunyi denting sendok perak beradu dengan keramik itu terdengar begitu mewah di telingaku. Namun, ketika giliranku tiba, suasana berubah seketika. Rina tidak memberikan piring keramik itu padaku. Tangannya beralih ke tumpukan paling bawah rak piring, menarik keluar sebuah piring melamin berwarna hijau pudar yang sudah kusam. Permukaannya kasar, penuh baretan bekas sikat kawat, dan ada noda kuning membandel di pinggirannya yang tak bisa hilang meski sudah kucuci sekuat tenaga. Dengan gerakan setengah melempar, piring itu mendarat di hadapanku. Klotak. Bunyi plastik beradu dengan meja kayu itu terdengar begitu menyedihkan, kontras dengan denting mewah sebelumnya. Bunyi itu seperti palu hakim yang memutuskan bahwa di meja ini, kastaku berbeda. Pakai yang itu saja ya, Mbak, ucap Rina santai, tanpa menatap mataku. Dia sibuk menyendok nasi putih yang mengepul. Piring keramiknya sayang kalau dipakai harian. Takut pecah. Tangan Mbak Maya kan kasar bekas nyuci baju seharian, takutnya licin terus jatuh. Sayang, mahal soalnya. Alasan itu terdengar masuk akal bagi orang luar, tapi bagiku, itu adalah sabetan pedang yang tak kasat mata. Tanganku kasar karena aku yang mencuci semua baju kotor mereka. Tanganku kasar karena aku yang menyikat lantai kamar mandi mereka. Aku menelan ludah yang terasa pahit, mencoba meredam gejolak di dada. Kulihat ibu mertua, berharap ada secercah pembelaan. Bu, kan piring keramik masih ada di lemari? Batinku menjerit. Namun, ibu hanya diam. Beliau sibuk memilah daging ayam, seolah-olah ketidakadilan yang terjadi di depan hidungnya adalah hal yang lumrah. Diamnya ibu jauh lebih menyakitkan daripada celotehan Rina. Itu adalah persetujuan tanpa suara. Aku menarik kursi pelan-pelan, takut suaranya mengganggu mereka. Kuambil piring plastik itu. Ringan. Seringan harga diriku di mata mereka. Saat aku hendak mengambil sendok sayur, suara Rina kembali menyambar, kali ini lebih tajam. Mas Bayu belum pulang jam segini? Tanyanya dengan nada menyelidik. Heran aku. Kerja serabutan, berangkat subuh pulang malam, tapi hasilnya nggak pernah kelihatan. Listrik bulan ini naik lagi loh, Mbak. Air juga. Kalau cuma ngarepin gaji suamimu yang nggak jelas itu, bisa-bisa kita sekeluarga makan batu bulan depan. Darahku berdesir hebat. Menghina aku masih bisa tahan. Tapi menghina suamiku yang sedang banting tulang di luar sana? Mas Bayu sedang berusaha keras. Rin, potongku lirih, memberanikan diri. Uang belanja dari Mas Bayu selalu kucukupkan untuk masak kita semua.
Opor ini juga dari uang Mas Bayu. Rina membanting sendoknya. Suasana menegang. Dicukup-cukupkan? Sadar diri dong, Mbak. Kamu di sini numpang. Listrik, air, sabun, itu aku yang bayar. Kamu cuma modal tenaga masak doang merasa paling berjasa? Kalau bukan karena kasihan, sudah lama kamar kalian itu aku jadikan gudang. Air mataku jatuh, menetes tepat di atas piring plastik kusam itu. Hancur sudah pertahananku. Aku ingin lari, tapi aku tak punya tujuan. Rumah orang tuaku jauh, dan aku tak mungkin pulang membawa luka ini. Aku hanya bisa menunduk, membayangkan wajah lelah Mas Bayu. Suamiku yang sabar, yang selalu berkata, tunggu sebentar lagi, Dek. Sampai kapan, Mas? Sampai kapan kita diinjak seperti ini? Tiba-tiba, saku dasterku bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku mengusap air mata dengan cepat, lalu melirik layar ponsel di bawah meja. Nama, suamiku, tertera di sana. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia minta jemput karena motor bututnya mogok lagi? Dengan tangan gemetar, kubuka pesan itu. Namun, isinya bukan keluhan. Isinya hanya satu kalimat singkat yang membuat mataku terbelalak. Seolah ada aliran listrik yang menyengat kesadaranku. Jangan tidur dulu. Tunggu aku di depan pintu. Rencanaku berhasil. Malam ini, siapkan mentalmu, karena kita tidak akan lagi menunduk. Aku tertegun. Berhasil? Apa yang berhasil? Kuangkat wajahku, menatap Rina yang kembali makan dengan lahap seolah tak terjadi apa-apa. Dia tidak tahu bahwa di luar sana, di tengah hujan deras, suamiku sedang memacu motornya membawa sesuatu yang akan mengubah piring plastik ini menjadi kenangan masa lalu yang tak akan pernah kami sentuh lagi. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Euforia kecil yang tumbuh di hatiku berkat pesan singkat Mas Bayu semalam, lenyap tak berbekas begitu matahari pagi menyapa lewat celah ventilasi dapur. Belum sempat aku menikmati sisa-sisa harapan itu, teriakan histeris ibu mertua sudah menggema dari arah kamar utamanya, memecah ketenangan pagi yang rapuh. Suaranya bukan memanggil, melainkan menjerit panik, membuat gelas teh yang sedang kuseduh hampir terlepas dari genggaman. Hilang. Uang ibu hilang. Siapa yang masuk kamar ibu? Jantungku mencelos. Aku bergegas mematikan kompor dan berlari ke ruang tengah. Di sana, pemandangan kacau menyambutku. Ibu berdiri dengan wajah merah padam, napasnya memburu, tangannya mencengkeram dompet kulit berwarna coklat yang kini menganga kosong. Di sebelahnya, Rina baru saja keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah terbungkus handuk. Namun matanya langsung menyala tajam begitu melihatku muncul di ambang pintu dapur dengan celemek yang masih melekat. Hilang berapa, Bu? Kok bisa? Tanya Rina cepat, namun nada bicaranya terdengar aneh, seolah dia sudah siap dengan sebuah skenario. 1 juta, Rin. Itu uang arisan buat nanti sore. Padahal semalam masih ada, ibu taruh di atas meja rias. Nggak mungkin kaki 1000 yang ambil. Ibu meratap, tubuhnya gemetar menahan amarah. Tanpa aba-aba, Rina melangkah maju mendekatiku. Aroma sabun mandinya yang wangi menusuk hidung, kontras dengan bau bawang dan asap dapur yang melekat di tubuhku. Tatapannya menelanjangi, penuh tuduhan keji. Bu, di rumah ini cuma ada kita bertiga. Aku punya gaji sendiri, baru cair kemarin. Ibu apalagi? Jadi, logikanya sederhana saja. Pelakunya pasti satu orang yang memang gak punya uang dan lagi butuh banget. Telunjuk Rina terangkat, lurus mengarah tepat ke wajahku. Mbak Maya. Duniaku seakan runtuh. Demi Allah, Bu, Rin, aku gak sentuh dompet ibu. Masuk kamar ibu saja aku gak berani kalau gak disuruh. Suaraku bergetar hebat, bukan karena takut, tapi karena rasa sakit dituduh semurahan itu. Alah, maling mana ada yang ngaku, bisa penuh penjara. Bentak Rina kasar. Dia menoleh ke ibu, mengompori situasi. Bu, jangan percaya air mata buaya. Orang kalau lagi kepepet, apalagi suaminya nggak becus kasih nafkah layak, pasti nekat. Geledah saja tasnya sekarang. Pasti belum sempat disembunyikan jauh-jauh. Ibu, yang sedang kalut kehilangan uang, termakan hasutan itu mentah-mentah. Tanpa bertanya atau memberiku kesempatan membela diri,
ibu langsung menyambar tas kain lusuhku yang tergantung di dekat pintu dapur. Tas itu adalah benda paling berharga bagiku, hadiah ulang tahun dari Mas Bayu 2 tahun lalu saat dia menabung sisa uang rokoknya. Brak! Ibu membalikan tas itu dengan kasar. Isinya berhamburan ke lantai keramik yang dingin. Bunyi recehan logam beradu dengan lantai terdengar begitu nyaring dan memalukan. Dompet koin recehan, sisir yang giginya sudah patah satu, bedak padat yang tinggal pinggirannya saja, dan struk belanja pasar berserakan. Tidak ada uang lembaran merah. Tidak ada uang 1 juta. Hanya ada uang 20.000 rupiah yang lecek, sisa kembalian belanja sayur tadi pagi. Aku spontan berlutut, memunguti barang-barang pribadiku dengan tangan gemetar. Air mata mulai menggenang, mengaburkan pandanganku. Rasanya seperti ditelanjangi di alun-alun kota. Harga diriku diinjak-injak hanya karena status sosialku yang rendah di mata mereka. Gak ada, Bu. Sumpah, gak ada. Gumamku lirih, memperlihatkan dompetku yang tipis dan menyedihkan. Rina mendecih, terdengar kecewa namun tetap sinis. Pintar juga nyembunyiinnya. Pasti sudah dia transfer ke orang tuanya di kampung. Atau diselipin di kasur. Saat Rina sibuk meracuni pikiran ibu dengan tuduhan baru, mataku yang basah menangkap sesuatu yang janggal. Di sela-sela pintu kamar Rina yang sedikit terbuka karena angin, aku melihat sebuah paper bag, tas belanjaan, dari butik kosmetik mahal di pusat perbelanjaan kota. Struk putih panjang menyembul dari sana. Aku tahu persis merek itu, 1 set bedak dan lipstik di sana harganya bisa di atas 500.000. Kemarin Rina pulang malam, katanya lembur kantor. Tapi mungkinkah? Ingin rasanya aku berteriak, menunjuk tas belanja itu dan membalikkan tuduhan. Tapi lidahku keluh. Siapa yang akan percaya? Rina adalah anak emas, wanita karir kebanggaan keluarga. Sedangkan aku hanya menantu benalu. Menuduh Rina tanpa bukti fisik di tangan hanya akan membuatku diusir detik ini juga. Aku menelan kembali kata-kataku, membiarkan rasa pahit empedu membakar tenggorokan. Sudah, Rin. Mungkin ibu lupa naruh, atau jatuh di jalan, kata ibu akhirnya dengan nada ketus, lalu memungut dompet kosongnya dan berlalu masuk kamar. Tidak ada kata maaf. Tidak ada yang membantuku membereskan barang. Mereka meninggalkanku bersimpuh di lantai dingin bersama remah-remah harga diriku yang tersisa. Malam harinya, jarum jam dinding sudah menunjuk angka 11 lewat. Suara kunci diputar terdengar pelan. Mas Bayu pulang. Penampilannya jauh lebih berantakan dari biasanya. Kemejanya kotor oleh debu proyek, wajahnya kusam berminyak, dan matanya merah karena kurang tidur. Melihatnya seperti itu, niatku untuk mengadu soal tragedi pagi tadi langsung surut seketika. Bagaimana aku tega menambah beban di pundaknya? Dia sudah banting tulang diperlakukan kasar oleh dunia luar. Masa di rumah harus kusuguhi drama air mata? Mas sudah makan? Tanyaku lembut, mengambil alih tas kerjanya yang terasa sangat berat. Bayu menggeleng lemah, lalu menghempaskan tubuhnya di kursi ruang tamu. Ia menatapku lekat-lekat. Sepertinya ia bisa melihat mataku yang bengkak, jejak tangis yang coba kututupi dengan bedak tipis. Tangan kasarnya yang penuh kapalan meraih tanganku, menggenggamnya erat, menyalurkan kehangatan yang membuatku ingin menangis lagi. Mereka berulah lagi, tanyanya. Suaranya serak dan parau, tapi ada nada tajam yang tersembunyi di sana. Aku hanya menunduk, menggigit bibir bawahku kuat-kuat. Diamku adalah jawaban paling jujur bagi Bayu. Rahangnya mengeras. Ia menarik napas panjang, seolah menahan amarah yang siap meledak menghancurkan seisi rumah. Sabar ya, Ma, bisiknya pelan, lalu merogoh saku celananya dalam-dalam. Ia tidak mengeluarkan uang, melainkan sebuah kunci kecil yang tampak baru dan berkilau. Ia menunjukkannya padaku sekilas, hanya sedetik, lalu menyembunyikannya lagi ke dalam genggamannya. Tadi pagi ibu kehilangan uang arisan, dan aku dituduh mengambilnya. Mas, akhirnya aku mengaku, pertahananku runtuh. Padahal aku lihat di kamar Rina ada barang baru. Bayu tidak kaget. Dia tidak marah meledak-ledak. Dia justru tersenyum tipis. Sebuah senyum misterius yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku, berbisik sangat pelan agar tidak terdengar oleh Rina yang sedang tertawa menonton TV di kamar sebelah. Biarkan Rina tertawa dan menikmati barang curiannya malam ini, Dek.
Karena besok, dia akan butuh bedak yang sangat tebal untuk menutupi wajah malunya. Aku menatap Mas Bayu bingung, mencari kebohongan di matanya, tapi yang kutemukan hanya keyakinan baja. Maksud Mas apa? Tunggu tanggal mainnya. Besok teman-teman sosialita Rina akan datang arisan di sini, kan? Rina pasti mau pamer habis-habisan. Saat itulah kita akan mulai pertunjukan kita yang sesungguhnya. Bayu bangkit, berjalan menuju kamar mandi dengan langkah yang anehnya terlihat ringan dan tegap, seolah beban berat yang selama ini ia pikul sudah terangkat. Aku tertinggal sendiri di ruang tamu yang remang, memegang dada yang berdegup kencang. Firasatku mengatakan, arisan besok tidak akan berakhir dengan tawa riang seperti biasanya, melainkan dengan air mata penyesalan seseorang. Minggu pagi ini, rumah ibu mendadak berubah menjadi panggung sandiwara yang megah namun menyesakan. Sejak adzan subuh berkumandang, Rina sudah mengubah dapur dan ruang tengah menjadi medan tempur pribadinya. Mbak, lantai sudut itu dipel lagi. Masih ada noda kusam, jangan sampai malu-maluin. Teriaknya sambil menunjuk ubin yang sebenarnya sudah kugosok 3 kali hingga licin seperti kaca. Hari ini adalah hari penentuan bagi geng si Rina. Teman-teman sosialitanya, geng arisan yang katanya istri pejabat dan pengusaha, akan datang berkumpul di sini. Bagi Rina, ini bukan sekadar kocok arisan, ini adalah ajang pembuktian bahwa dia hidup makmur dan berkelas di atas rata-rata. Aku, di skenario ini, aku hanyalah properti belakang panggung yang tak boleh terlihat, kecuali saat tenaga kasarnya dibutuhkan. Dengan keringat bercucuran membasahi daster yang mulai apek, aku menata toples-toples kue mahal yang baru dibeli Rina kemarin. Rasanya seperti menata ranjau, salah sedikit pasti kena semprot. Dengar ya, Mbak, ucap Rina tajam saat aku sedang menyusun gelas kristal di nampan. Dia berdiri di hadapanku dengan gaun merah marun yang mewah, wajahnya full make up, kontras sekali dengan penampilanku yang kucel. Nanti pas teman-temanku datang, tugasmu cuma satu. Pastikan gelas nggak kosong dan piring kotor langsung angkat ke belakang. Jangan coba-coba ikut duduk atau ngobrol sok akrab. Jangan bikin malu aku dengan bajumu yang kayak lab dapur itu. Paham? Aku mengangguk patuh, lidahku keluh. Iya, Rin. Hatiku perih bagai diiris sembilu, tapi aku telan bulat-bulat rasa sakit itu. Mas Bayu sejak pagi buta sudah pamit keluar. Katanya ada urusan mendesak soal kejutan yang dia janjikan. Jadi, aku sendirian menghadapi badai gengsi ini tanpa tameng. Pukul 10 tepat, parade mobil mewah mulai memenuhi halaman rumah yang sempit. Aroma parfum mahal bercampur aduk, menusuk hidung, menggantikan bau bawang yang sedari tadi menemaniku. Suara tawa renyah wanita-wanita berkelas memenuhi ruang tamu. Dari balik tirai dapur yang lusuh, aku mengintip seperti pencuri di rumah sendiri. Rina tampak bersinar, tertawa lepas, menjadi ratu di istana kecilnya. Rin, ini pembantu baru? Rajin banget. Dari tadi kulihat nggak berhenti gerak. Celetuk seorang wanita bergincu merah menyala saat aku keluar mengantarkan es sirup dengan kepala tertunduk. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku menunggu Rina membela, berharap dia punya sedikit hati nurani untuk mengatakan, dia kakak iparku. Tapi harapan tinggal harapan. Rina justru tertawa renyah, tawa yang terdengar sangat mengerikan di telingaku. Iya, Jeng. Lumayanlah, ada yang bisa disuruh-suruh gratis. Hitung-hitung amal nampung orang susah, daripada dia nggak makan. Duar. Hancur lebur rasanya. Kalimat itu lebih sakit daripada tamparan fisik. Aku menunduk dalam-dalam, menyembunyikan mata yang mulai memanas, dan buru-buru kembali ke dapur. Di depan wastafel penuh piring kotor, aku menangis tanpa suara. Air keran kunyalakan deras-deras untuk menyamarkan isak tangisku yang tak tertahan. Dianggap numpang saja sudah sakit. Kini dianggap pembantu gratisan di depan orang asing? Ya Tuhan, kuatkan aku. Menjelang sore, acara selesai. Rumah kembali sepi, menyisakan gunungan piring kotor dan sampah tisu yang berserakan. Rina duduk santai di sofa teras sambil memijat kakinya. Telepon genggam menempel di telinga. Aku sedang menyapu remah kue di balik pintu utama. Posisiku terhalang lemari hias besar, sehingga Rina tidak melihatku ada di situ. Iya, Jeng. Sukses besarkan acaranya? Kamu lihatkan rumahku? Suara Rina terdengar bangga.
Lalu nadanya berubah serius dan pelan. Soal renovasi itu? Jadi dong. Bulan depan tukang mulai masuk untuk rombak total. Hening sejenak. Lalu jawaban Rina selanjutnya membuat sapu di tanganku terlepas jatuh tanpa suara ke lantai. Si benalu itu? Halah, gampang. Begitu tukang datang bulan depan, aku bakal usir mereka dengan alasan debu renovasi bahaya buat kesehatan ibu. Biar mereka ngekos atau menggelandang sekalian di kolong jembatan. Aku sudah muak lihat muka melasnya lama-lama di rumahku. Rumah ini kan bakal jadi istanaku sepenuhnya, gak butuh sampah kayak mereka. Tubuhku kaku. Darahku terasa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Ternyata kebencian Rina bukan sekadar di bibir. Dia benar-benar merencanakan membuang kami ke jalanan dalam waktu sebulan. Aku memungut sapu dengan tangan gemetar hebat, mundur perlahan ke dapur dengan napas sesak. Namun kali ini, tidak ada air mata. Yang ada hanya rasa takut yang mencekam, dan ingatan akan janji Mas Bayu semalam. Mas, kalau rencanamu tidak berhasil, kita benar-benar akan hancur bulan depan. Bisikku pada angin kosong yang hampa. Malam ini harusnya menjadi malam yang istimewa. Atau setidaknya, sedikit berbeda dari malam-malam penuh air mata sebelumnya. Hari ini usiaku genap 26 tahun. Tidak ada kue tart, tidak ada lilin, apalagi pesta meriah seperti yang biasa Rina adakan tiap tahun. Aku tidak mengharapkan semua kemewahan itu. Bagiku, melihat Mas Bayu pulang dengan selamat saja sudah cukup menjadi kado terindah. Namun, tepat pukul 8 malam, pintu rumah terbuka dan suamiku pulang membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kehadirannya. Di tangannya yang kasar dan berdebu, tergenggam sebuah bungkusan kotak yang dilapis koran bekas. Bungkusnya tidak rapi, selotipnya miring di sana-sini, jelas sekali itu dibungkus oleh tangan kaku seorang laki-laki yang berusaha romantis. Senyum malu-malu terukir di wajah lelah Mas Bayu, saat ia menyodorkan bungkusan itu padaku yang sedang melipat baju di ruang tengah. Selamat ulang tahun, Dek, ucapnya lirih, matanya berbinar tulus. Maaf ya, Mas cuma bisa kasih ini. Mas nabung uang rokok 2 bulan buat beli ini. Hatiku menghangat. Belum sempat aku membuka bungkusan itu, Rina yang sedang asyik bermain ponsel di sofa langsung menoleh. Matanya menyipit, insting pemangsanya bangkit melihat ada kebahagiaan kecil di antara kami. Wih, tumben romantis. Bawa apa itu, Mas? Emas? Berlian? Atau jangan-jangan cuma gorengan pinggir jalan? Sindir Rina sambil beranjak mendekat. Tanpa permisi, tangannya langsung menyambar kotak di pangkuanku sebelum aku sempat menyentuhnya. Rin, jangan, seruku, tapi terlambat. Rina dengan kasar merobek kertas koran itu. Sebuah kotak kardus penyok terlihat. Dia membukanya, dan keluarlah sepasang sepatu sneakers putih polos. Modelnya sederhana, bahkan sedikit ketinggalan zaman. Namun, yang membuat mata Rina terbelalak bukan modelnya, melainkan stiker harga berwarna oranye ngejreng yang lupa dilepas Mas Bayu di bagian sol bawahnya. Tawa Rina meledak seketika. Menggelegar memenuhi ruang tamu, tawa yang terdengar seperti pecahan beling di telingaku. Ya ampun, Mas Bayu, serius ini kado ulang tahun? Sepatu diskonan 70%? Lihat ini Bu. Rina mengangkat sepatu itu tinggi-tinggi dengan 2 jari, seolah-olah dia sedang memegang bangkai tikus yang menjijikan. Harganya cuma 50.000 perak. Mas, kalau nggak punya uang itu bilang, jangan beli barang rongsokan begini buat istri. Malu-maluin keluarga kalau dipakai jalan. Ibu mertua yang sedang menonton TV hanya melirik sekilas, lalu mendengus. Ya sudahlah, Rin, namanya juga kemampuan suaminya cuma segitu. Syukuri saja, Maya. Daripada nyeka. Aku menunduk, air mata menetes di atas celana Mas Bayu yang kotor. Sakit sekali. Bukan karena sepatunya murah. Aku justru sangat menghargai usaha Mas Bayu. Tapi cara Rina menertawakan keringat suamiku, itu yang membuat dadaku sesak. Sepatu ini dibeli dengan uang rokok yang dia tabung, menahan keinginannya sendiri demi aku. Aku hendak merebut sepatu itu kembali, tapi Mas Bayu menahan tanganku. Anehnya, tidak ada amarah di wajahnya. Wajahnya tenang, setenang permukaan danau yang dalam. Dia berdiri perlahan, menatap Rina yang masih terpingkal-pingkal sambil membandingkan sepatu itu dengan sepatu heels mahalnya.
Bayu melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke arah Rina. Aura ruangan tiba-tiba berubah dingin. Tawa Rina perlahan surut, tergantikan oleh kebingungan melihat tatapan kakaknya yang tidak biasa. Tatapan itu bukan tatapan orang kalah. Itu tatapan predator yang sedang mengamati mangsanya bermain-main sebelum diterkam. Puas ketawanya, "Rin?" tanya Bayu. Suaranya rendah, hampir berbisik, tapi getarannya membuat bulu kuduk meremang. "Kenapa? Tersinggung? Makanya kerja yang benar biar bisa beli yang mahal," tantang Rina, meski suaranya sedikit goyah. Bayu tersenyum miring. Dia menepuk pelan pundak Rina, seolah membersihkan debu di sana. "Simpan tawamu sekarang, Rin. Habiskan malam ini untuk tertawa sepuas-puasnya. Karena mulai besok, kamu akan butuh banyak sekali tenaga untuk menangis." Rina terdiam, mulutnya yang tadi nyinyir kini terkatup rapat. Ada ancaman nyata dalam nada bicara Mas Bayu yang santai itu. "Dan sepatu ini." Bayu mengambil sepatu putih itu dari tangan Rina dengan lembut, lalu berlutut di kakiku. Dia memakaikan sepatu itu di kakiku layaknya pangeran memasang sepatu kaca pada Cinderella. "Pakailah, Dek. Karena sepatu inilah yang akan melangkah bersamamu keluar dari neraka ini, menuju istana yang sebenarnya." Aku menatap Mas Bayu tak percaya. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Di luar, suara guntur menggelegar, seakan alam semesta memberi tanda bahwa waktu pembalasan sudah semakin dekat. Malam ini Rina masih bisa tertawa menghina sepatu diskonan. Tanpa dia sadari, itu adalah tawa terakhirnya di rumah ini. Harapan itu berbau harum vanila dan coklat panggang. Pagi ini, aku bangun dengan semangat yang sudah lama mati suri. Demi membantu ekonomi Mas Bayu yang terus dihina, aku memberanikan diri membuka pesanan kue bolu secara online. Modalnya nekat, dari sisa uang belanja yang kukumpulkan receh demi receh selama berbulan-bulan. 30 kotak pesanan pertama siap diantar pagi ini. Rasanya lelah. Punggungku pegal karena berdiri sejak pukul 3 pagi. Tapi membayangkan senyum bangga Mas Bayu nanti, semua rasa sakit itu menguap seketika. Aku menata kue-kue cantik itu di meja makan sebentar, lalu berlari ke kamar mandi untuk membasuh wajah yang berminyak. Hanya 5 menit aku meninggalkan dapur. Saat aku kembali, dapur tampak sepi. Namun, ekor mataku menangkap kelebatan bayangan Rina yang buru-buru masuk ke kamarnya sambil menyembunyikan tangan di balik punggung. Aku menepis rasa curiga itu. "Jangan suzon, Maya," batinku. "Rina mungkin hanya lewat ambil minum." Dengan hati riang, aku memanggil kurir ojek online untuk mengantar semua pesanan. Namun, siang harinya, mimpi buruk itu datang tanpa permisi. Ponselku yang tadinya sepi, mendadak berdering gila-gilaan. Notifikasi pesan masuk bertubi-tubi seperti peluru. Jantungku berdegup kencang, mengira itu testimoni pujian. Tapi saat kubuka, runtuhlah duniaku. "Mbak, niat jualan gak sih? Ini bolu apa ikan asin? Asin banget sampai mau muntah." Satu pesan masuk disertai foto kue yang dibuang ke tempat sampah. Penipu. Tega banget kasih makanan busuk ke acara syukuran anak saya. "Balikin uang saya sekarang atau saya viralkan," ancam pesan lainnya. Tanganku gemetar hebat. Aku berlari ke dapur, mengambil sisa remah kue di loyang yang belum dicuci. Kumasukkan ke mulut. Ya Tuhan, rasanya bukan manis, tapi asin dan pahit yang menyengat lidah. Garam. Seseorang telah menumpahkan garam dalam jumlah tak wajar ke adonan glaze coklatku saat aku lengah tadi. "Loh, kenapa nangis-nangis di pojok, Mbak?" Suara Rina terdengar dari arah ruang tengah. Dia muncul sambil menggigit apel, wajahnya dipasang topeng prihatin yang retak. "Dikomplain pelanggan ya? Yah, namanya juga amatiran, Mbak. Makanya, kalau nggak punya bakat dan modal itu jangan sok-sokan bisnis. Malu-maluin keluarga aja kalau sampai dibilang penipu sama orang sekampung." Aku menangis tergugu di lantai dapur. Modal habis, nama baik hancur, dan hinaan Rina menusuk tepat di ulu hati. Rina berlalu sambil tersenyum tipis, senyum kemenangan licik yang menjijikkan. Dia pikir dia telah mematahkan sayapku selamanya. Malamnya, Mas Bayu pulang. Dia menemukan aku yang masih sesenggukan dengan mata bengkak. Tanpa banyak bicara, dia memeriksa loyang kue, mencicipi sedikit,
lalu wajahnya berubah datar. Mengerikan. Dia tidak marah padaku. Dia berjalan tenang menuju tempat sampah kering di dekat pintu belakang, tempat sampah yang jarang diperiksa orang. Tangannya memungut sesuatu. Sebuah bungkus garam dapur kosong yang tadi pagi kupastikan masih penuh di toples. Bungkus itu remuk. Ada bekas lipstik merah samar di ujung plastiknya. Warna lipstik yang sama persis dengan yang dipakai Rina hari ini. Bayu tidak melabrak Rina. Dia tidak berteriak. Dia hanya menatap pintu kamar adiknya dengan tatapan dingin yang mematikan. Tatapan seorang eksekutor yang sudah selesai mempertimbangkan hukuman. Dia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya, dan menekan sebuah nomor. "Halo, Pak." Suara Bayu berat dan tegas, berbeda dari nada lembutnya padaku. "Ya, ini saya Bayu. Transaksi rumah yang kita bicarakan kemarin, saya putuskan untuk ambil. Saya bayar lunas tunai malam ini juga. Tolong siapkan kuncinya besok pagi." Bayu menutup telepon, lalu berjongkok di hadapanku. Dihapusnya air mataku dengan jempolnya yang kasar. "Hapus air matamu, Dek. Biarkan Rina merayakan kemenangan kecilnya hari ini dengan tidur nyenyak. Karena besok saat dia bangun, dia tidak akan punya dapur lagi untuk meracuni hidup orang lain. Malam ini adalah puncak dari segala kesabaran yang kususun rapi selama 3 tahun menjadi menantu di rumah ini. Langit di luar gelap pekat tanpa bintang, seolah ikut berduka menyaksikan nasibku. Setelah seharian menangisi bisnis kueku yang hancur lebur di sabotase, rasa lapar yang menusuk memaksaku keluar dari kamar persembunyian. Perutku melilit perih, belum terisi sebutir nasi pun sejak fajar menyingsing. Di ruang makan yang terang benderang, Rina dan ibu sudah duduk santai menikmati makan malam. Aroma sayur lodeh dan ikan asin goreng menguar tajam, menggoda cacing-cacing di perutku untuk berontak meminta haknya. Dengan langkah gemetar dan mata yang masih sembab bengkak, aku memberanikan diri mendekat. Tanganku meraih sandaran kursi kayu di ujung meja. Kursi, keramat, yang biasanya memang disisakan untukku, yang paling jauh dari lauk utama. Sret. Suara gesekan kaki kursi itu memecah keheningan. Rina seketika menghentikan suapannya. Dia membanting sendok ke piring dengan keras. Prang. Bunyi nyaring itu membuat jantungku mencelos. "Heh, ngapain duduk situ?" bentak Rina tiba-tiba. Wajahnya mengerut jijik. Dia langsung menutup hidungnya dengan telapak tangan dan mengibaskan tangan kirinya di udara, seolah sedang mengusir lalat sampah yang hinggap. "Mbak Maya, sadar diri dong. Kamu nggak cium bau badanmu sendiri? Bau apa? Bau keringat campur bau gosong. Bikin aku mau muntah tahu nggak?" Aku terpatung. Aku memang belum mandi sore karena air di bak mandi habis dipakai Rina berendam, tapi aku tidak merasa sebau itu. Aku menatap ibu mertua, memohon pertolongan lewat tatapan mata. Namun, ibu hanya melirik sekilas, lalu lanjut mengunyah ikan asinnya dengan tenang, seolah aku adalah hantu tak kasat mata. "Aku lapar, Rin. Aku cuma mau makan sebentar. Setelah itu aku masuk kamar lagi." Suaraku parau, memohon belas kasihan demi sesuap nasi. "Nggak bisa. Selera makanku hilang total lihat mukamu." Rina berdiri, mendorong kursinya ke belakang hingga berdecit. Telunjuknya yang lentik menuding tepat di depan wajahku, matanya menyala penuh kebencian. "Jangan makan di meja ini, kau bau. Sana makan di lantai dapur. Dekat tempat sampah situ, itu tempat yang pantas buat benalu kayak kamu. Jangan kotori meja makanku." Teriakan itu menggelegar, meruntuhkan sisa-sisa harga diriku hingga menjadi debu. Hancur. Benar-benar hancur. Aku tidak melawan. Tenagaku sudah habis disedot kesedihan. Dengan air mata yang kembali menderas membasahi pipi, aku mengangkat piringku, mundur perlahan. Aku berjongkok, hendak duduk di ubin dapur yang dingin sesuai perintahnya. Rasanya aku ingin bumi menelanku hidup-hidup saat ini juga. Namun, belum sempat pantatku menyentuh lantai dingin itu, pintu depan rumah terbuka dengan hempasan keras. Brak! Angin malam berhembus kencang masuk ke dalam rumah, membawa hawa dingin yang aneh. Di ambang pintu utama, berdiri sosok Mas Bayu. Tapi tunggu. Itu bukan Mas Bayu yang biasa kulihat setiap sore. Tidak ada bahu yang membungkuk lelah karena beban hidup. Tidak ada baju kotor penuh noda oli atau debu proyek. Malam ini, dia berdiri tegak lurus setinggi pintu. Rambutnya tersisir rapi,
wajahnya bersih, dan tatapan matanya tajam menyala seperti elang yang siap menyambar mangsa. Dia mengenakan kemeja bersih yang dimasukkan rapi. Namun, yang membuat napasku tercekat bukan penampilannya, melainkan apa yang ada di tangan kanannya. Dia tidak membawa tas kresek berisi gorengan atau rantang bekal kosong. Tangan kanannya mencengkeram erat sebuah map batik tebal berwarna coklat emas. Map itu terlihat berat, resmi, dan memancarkan aura bahaya. Ruangan mendadak hening senyap. Rina yang tadi garang seperti singa, kini terdiam kaku dengan mulut setengah terbuka. Ibu mertua berhenti mengunyah. Semua mata tertuju pada Bayu. Bayu tidak bicara sepatah kata pun. Dia melangkah masuk. Tap, tap, tap. Bunyi langkah sepatunya terdengar tegas dan berirama di atas lantai keramik, menggema di ruang tamu yang sunyi. Dia tidak menatapku yang sedang berjongkok menangis. Dia menatap lurus ke arah Rina dan meja makan itu. Langkahnya bukan langkah seorang kuli yang pulang kerja, melainkan langkah seorang raja yang datang untuk mengadili para pengkhianat di istananya. Langkah tegap Mas Bayu berhenti tepat di sisi meja makan, memancarkan aura dingin yang seketika membekukan uap panas sayur lodeh di atas meja. Rina, yang tadi berdiri berkacak pinggang dengan wajah garang bak penguasa, kini refleks mundur selangkah. Namun, gengsi dan egonya terlalu tinggi untuk diam begitu saja di hadapan kakaknya yang selama ini ia anggap remeh. Bagus ya. Datang-datang bukannya salah malah banting pintu sampai tembok bergetar. Mau pamer apa kamu bawa-bawa map kucel begitu? Mau pamer hutang baru? Atau surat gadai tanah warisan bapak buat bayar hutang judimu? Cibir Rina, meski suaranya tak lagi selantang tadi, ada getar ketakutan yang berusaha ia tutupi dengan nada tinggi. Bayu tidak menjawab. Sama sekali tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya untuk meladeni ocehan adiknya. Matanya tajam menatap piring keramik Rina, piring mahal yang haram disentuh olehku. Perlahan namun penuh ancaman, tangan Mas Bayu terangkat. Map batik tebal itu ia angkat tinggi-tinggi di udara, lalu dengan gerakan cepat yang tak terduga. Brak! Ia menghempaskan map itu tepat ke atas piring makan Rina. Kuah sisa makanan muncrat mengotori taplak meja putih kebanggaan ibu, tapi tak ada yang peduli pada noda itu. Suara hantaman map itu terdengar keras, seperti palu hakim yang mengetuk vonis mati di ruang sidang. Buka, perintah Bayu singkat. Suaranya datar, tanpa emosi, tapi terdengar begitu berat dan menekan dada. Ibu mertua yang penasaran langsung condong ke depan, matanya melotot ingin tahu. Apa ini, Bayu? Jangan bikin masalah malam-malam begini, tanyanya dengan suara bergetar. Buka saja, Bu. Biar Rina yang baca dengan suara keras. Biar dia tahu siapa yang sebenarnya dia usir barusan, jawab Bayu sambil melirikku yang masih mematung di dekat dapur. Dia mengulurkan tangan, membantuku berdiri dari posisi jongkok yang memalukan itu, lalu menarik kursi di sebelahnya. Dia mendudukanku layaknya seorang ratu, tepat berhadapan dengan Rina yang kini wajahnya mulai pucat. Dengan tangan gemetar bercampur kesal, Rina menyambar map itu. Palingan juga surat cerai atau tagihan rentenir yang mau kamu bebankan ke ibu, gumamnya sinis. Jari-jarinya kasar membuka tali pengikat map itu. Lembar pertama ditarik keluar. Kertas itu tebal, bertekstur mahal, berwarna kehijauan dengan lambang burung Garuda emas mencolok di bagian atasnya. Mata Rina menyipit, membaca judul besar yang tertera di kop surat resmi itu. Mulutnya mulai mengejat terbata-bata. Sertifikat. Milik. Suara Rina tercekat di tenggorokan. Napasnya tertahan. Matanya melotot seakan bola matanya hendak melompat keluar dari kelopaknya. Dia membalik halaman berikutnya dengan panik. Di sana terlampir foto sebuah rumah mewah 2 lantai bergaya minimalis modern dengan pilar putih megah dan taman luas. Di sebelahnya, terselip kwitansi pelunasan 1 unit mobil SUV keluaran terbaru berwarna hitam mengkilap. Ini rumah siapa? Mas? Kamu maling sertifikat bosmu ya? Atau kamu palsukan dokumen ini? Tuduh Rina panik, suaranya melengking tinggi. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi dahinya. Baca nama pemiliknya, Rin. Baca yang jelas di baris paling bawah. Jangan sampai salah eja. Desak Bayu, matanya menatap tajam menusuk jiwa. Ibu mertua yang sudah tidak sabar, langsung merebut kertas itu dari tangan Rina yang gemetar hebat.
Ibu mendekatkan kertas itu ke matanya yang rabun dekat. Bibir keriput ibu bergerak perlahan, mengeja nama yang tertera di sana dengan tinta hitam tebal yang sah. Pemegang hak, Maya Anindita. Hening. Senyap. Waktu seakan berhenti berputar detik itu juga. Aku menutup mulutku tak percaya. Namaku? Di atas sertifikat rumah mewah itu? Rina terduduk lemas di kursinya seolah tulang kakinya dilolosi. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari mayat. Dia menatapku, lalu menatap Bayu, lalu kembali ke kertas itu dengan tatapan kosong. Mulutnya yang biasa nyinyir kini terkunci rapat, tak mampu mengeluarkan satu huruf pun karena saking syoknya. Bayu mencondongkan tubuhnya ke arah meja, menatap adiknya lekat-lekat dengan senyum miring yang mematikan. Rumah itu lunas. Mobil itu lunas. Semua atas nama Maya. Istri yang barusan kamu bilang bau, istri yang kamu suruh makan di lantai dekat sampah. Sekarang katakan padaku, Rin, siapa sebenarnya yang pantas disebut gembel menumpang di ruangan ini? Suasana ruang makan yang tadinya panas oleh amarah Rina, kini berubah mencekam sedingin kamar mayat. Kertas sertifikat rumah mewah itu masih tergeletak di meja, menjadi bukti bisu yang menampar logika mereka berdua. Rina menggeleng keras, wajahnya merah pada menahan rasa malu dan penyangkalan yang bercampur aduk di kepalanya. Egonya menolak percaya bahwa kakak yang selama ini ia injak-injak ternyata memiliki apa yang ia impikan. Nggak mungkin. Ini pasti palsu. Teriak Rina histeris, suaranya pecah. Kerja serabutan gajinya berapa sih? Buat beli beras aja susah. Masa beli rumah di kawasan elit? Kamu pasti main judikan. Mas? Atau kamu jual narkoba? Ngaku. Jangan mimpi kamu bisa bodohi aku dengan kertas printan murah ini. Bayu tertawa pelan. Tawa yang renyah namun terdengar sangat dingin dan merendahkan. Dia duduk santai di kursinya sambil menyilangkan kaki, gestur seorang bos besar yang sedang mengamati karyawannya yang membangkang. Dia menunjuk noda-noda abu di kemejanya. Kamu pikir noda ini oli bengkel pinggir jalan? Rin? Tanya Bayu tenang. Ini semen dan debu proyek. Selama 3 tahun ini, aku bukan kuli panggul pasar. Aku membangun perusahaan kontraktor sendiri. Siang malam aku di lapangan, mengawasi ratusan tukang, memastikan proyek perumahan berjalan lancar. Dan setahun terakhir, aku menyisihkan waktu khusus membangun satu rumah impian. Rumah untuk ratuku yang setiap hari kau hina di sini. Aku membekap mulutku tak percaya. Air mataku tumpah lagi, tapi kali ini karena haru yang membuncah. Jadi selama ini lelahnya, pulang malamnya, baju kotornya, semua demi aku, demi hari ini. Bayu beralih menatap ibu mertua yang kini menunduk dalam-dalam, tak berani menatap mata anak sulungnya. Dan satu hal lagi yang perlu diluruskan malam ini. Biar Rina nggak merasa jadi pahlawan kesiangan terus di rumah ini. Maksud mas apa? Tanya Rina ketus, matanya mulai liar gelisah, merasakan ada rahasia besar lain yang akan terbongkar. Kamu selalu teriak kalau kamu yang bayar listrik, air, dan belanja rumah ini, kan? Kamu merasa jadi tulang punggung keluarga sampai berhak menginjak-injak istriku sesuka hatimu. Bayu mengeluarkan sebuah buku tabungan kecil dari saku celananya dan melemparnya pelan ke depan Rina. Ibu, tolong jelaskan ke anak kesayanganmu ini. Jelaskan siapa yang transfer 5 juta setiap bulan ke rekening ibu untuk bayar semua tagihan rumah ini sejak 2 tahun lalu. Rina menoleh kaku ke arah ibu, wajahnya pias seperti kertas. Bu? Maksud Mas Bayu apa? Kan gajiku yang aku kasih ke ibu itu buat bayar semuanya? Listrik, air, beras, itu uangku kan? Ibu mertua gemetar hebat. Wajah tuanya basah oleh keringat dingin ketakutan. Maafkan ibu, Rin, uang kamu. Ibu pakai buat arisan dan cicilan barang-barang ibu sendiri. Listrik, air, beras itu Bayu yang bayar transfer diam-diam. Bayu minta ibu rahasiakan supaya kamu nggak tersinggung, supaya kamu tetap merasa dihargai sebagai anak yang berbakti. Duar, fakta itu meledak lebih keras dari petir di siang bolong. Rina ternganga lebar. Wajah sombongnya seketika runtuh tak berbentuk. Jadi selama ini, gaya hidupnya, kesombongannya, arogansinya, dibiayai oleh uang kakaknya sendiri? Kakak yang setiap hari dia hina miskin, bau, dan benalu? Jadi yang benalu siapa sekarang? Rin,
bisik Bayu tajam, menusuk tepat ke jantung harga diri adiknya. Kamu makan dari uangku. Kamu mandi air yang kubayar tagihannya. Tapi kamu berani mengusir istriku dari meja makan yang makanannya pun dibeli pakai uangku. Rina membeku. Rasa malunya kini bukan lagi setinggi gunung, tapi sudah menenggelamkannya ke dasar laut paling dalam. Lidahnya keluh, tak ada satupun kata pembelaan yang bisa ia ucapkan. Skakmat. Keangkuhan yang selama ini menjadi mahkota di kepala Rina, malam ini luntur seketika menjadi topeng badut yang menyedihkan. Fakta bahwa selama ini ia hidup menumpang di atas keringat kakaknya sendiri, menampar wajahnya lebih keras dari hantaman fisik manapun. Suasana di ruang makan berbalik 180 derajat. Tidak ada lagi Rina si singa betina yang galak mengaum. Yang ada kini hanya Rina si kucing basah yang menggigil ketakutan kehilangan tempat bernaung. Ibu mertua, yang menyadari bahwa sumber dana utamanya, anak sulung yang selama ini ia abaikan, hendak pergi membawa segalanya, langsung panik luar biasa. Ia bangkit dari kursinya, nyaris tersandung kakinya sendiri, lalu memeluk lengan Bayu erat-erat. Wajah tuanya memelas, air mata buaya mulai menetes membasahi kemeja Bayu. Bayu, nak, jangan begitu, Le. Adikmu itu cuma hilaf. Mulutnya memang pedas, tapi hatinya baik kok. Jangan diambil hati ya. Masalah uang itu, ibu bisa jelaskan. Kita kan keluarga, masa mau tega pergi meninggalkan ibu sendirian di sini? Nanti siapa yang bayar listrik? Siapa yang beli beras kalau kamu pergi? Kata-kata ibu terdengar begitu egois di telingaku. Kalimat itu menelanjangi sifat aslinya. Beliau bukan takut kehilangan anaknya, tapi takut kehilangan dompet berjalannya. Bayu menepis tangan ibunya perlahan namun tegas. Tidak ada kekasaran, tapi penolakan itu terasa mutlak dan dingin. Rin, panggil Bayu datar. Rina tersentak kaget. Bibirnya gemetar hebat. Mas, aku tadi cuma bercanda kok. Sumpah, Mas. Aku nggak bermaksud ngusir Mbak Maya beneran. Itu cuma emosi sesaat karena capek kerja. Rina mencoba tersenyum, tapi hasilnya malah seringai kaku yang menjijikkan. Dia ketakutan setengah mati. Dia tahu persis, tanpa suntikan dana diam-diam dari Bayu, gajinya yang pas-pasan tidak akan pernah cukup membiayai gaya hidup mewahnya di rumah ini. Bercanda? Ulang Bayu dengan nada rendah yang mengerikan. Kamu suruh istriku makan di lantai dekat tempat sampah, kamu bilang bercanda? 3 tahun istriku kamu jadikan pembantu gratisan, kamu bilang hilaf. Bayu menggeleng kecewa. Dia tidak lagi memandang adik dan ibunya yang kini terlihat begitu kerdil. Dia memutar tubuhnya menghadapku sepenuhnya. Dia meraih kedua tanganku yang masih dingin, menatap mataku dalam-dalam. Di mata itu, aku melihat samudra penyesalan sekaligus tawaran masa depan yang cerah. Dek, suaranya melembut, kontras sekali dengan nada dinginnya pada Rina tadi. Aku sudah siapkan rumah dan mobil untuk kita. Kuncinya sudah ada di saku, siap kita pakai kapan saja. Tapi aku tetap suamimu, aku menghargai perasaanmu. Keputusan terakhir ada di tanganmu sepenuhnya. Bayu melirik Rina dan ibu sekilas, lalu kembali menatapku. Apakah kamu mau memaafkan mereka dan kita tetap tinggal di sini mencoba memperbaiki puing-puing ini? Atau, kita angkat kaki sekarang juga menuju rumah baru kita, dan membiarkan mereka menikmati karma dari perbuatan mereka sendiri? Ruangan mendadak senyap. Ibu menatapku dengan pandangan memohon yang menyedihkan. Rina menunduk takut, keringat dingin bercucuran. Semua nyawa di ruangan ini kini bergantung pada satu kalimat yang akan keluar dari mulutku. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan yang sudah lama kurindukan. Tatapanku jatuh pada piring plastik hijau kusam yang tergeletak di lantai, saksi bisu penghinaanku malam ini. Keputusanku sudah bulat. Kita pergi, Mas. Sekarang juga. Kalimat itu meluncur mantap dari bibirku. 3 tahun aku menelan ludah pahit, berharap kesabaran akan meluluhkan hati batu mereka, tapi nyatanya aku hanya memberi makan ego monster yang tak pernah kenyang. Aku melepaskan genggaman tangan Mas Bayu, berdiri tegak, dan untuk pertama kalinya, aku merasa punggungku tidak lagi bungkuk oleh beban hinaan. Tangis ibu mertua pecah seketika. Beliau meraung histeris, mencoba meraih ujung dasterku dengan tangan keriputnya. Maya, jangan pergi, nak, ibu mohon.
Siapa yang akan urus ibu nanti? Ratapnya memilukan. Aku mundur selangkah, menatap wanita tua itu datar. Maaf, Bu. Ibu dan Rina kan orang kaya terhormat. Kalian pasti mampu menyewa pembantu sungguhan, bukan menantu benalu seperti saya. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah cepat menuju kamar kami yang pengap. Kutarik koper tua dari atas lemari. Bunyi resleting yang terbuka terdengar seperti nyanyian kemerdekaan di telingaku. Tangan cekatanku menyambar baju-baju lusuh milik kami. Mataku tertumbuk pada tumpukan baju bermerek di sudut lemari, baju bekas Rina yang dia lempar padaku bulan lalu. Dulu aku menerimanya dengan senyum terpaksa. Tapi malam ini, aku memungut baju-baju itu dan melemparnya ke lantai dengan jijik. Aku tidak butuh kain bekas yang penuh aura kesombongan itu lagi. Mbak, tolong jangan pergi. Nanti siapa yang masak? Siapa yang cuci piring? Rina muncul di ambang pintu, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Sungguh ironis. 10 menit lalu dia mengusirku seperti anjing kurap karena bau. Kini dia merengek memintaku tinggal hanya karena takut kehilangan babu gratisan. Ketakutan akan kemiskinan ternyata lebih kuat daripada gengsinya. Aku tak menjawab. Koper sudah tertutup rapat. Hanya butuh 10 menit untuk mengemas hidupku selama 3 tahun di neraka ini. Mas Bayu sudah menunggu di pintu depan dengan tatapan lega. Aku menyeret koperku keluar. Roda koper bergemerutuk nyaring di lantai keramik, irama perpisahan yang menyakitkan bagi telinga mereka. Saat melewati ruang makan, langkahku terhenti tepat di samping Rina yang masih sesenggukan. Aku menatap meja makan itu sejenak. Piring plastik hijauku masih tergeletak menyedihkan di lantai, saksi bisu kekejaman malam ini. Aku mendekatkan wajahku ke telinga Rina. Aroma parfum mahalnya kini tertutup bau asam keringat ketakutan. Dengan suara tenang, rendah, namun menusuk tajam hingga ke tulang sumsum, aku membisikkan kalimat perpisahan terakhir. Rin, dengar baik-baik. Meja makan ini sekarang milikmu sepenuhnya. Tidak ada lagi aku yang bau, yang mengganggu pemandanganmu. Makanlah dengan tenang di piring keramik mahalmu itu. Tapi ingat satu hal, mulai besok pagi, saat tagihan listrik, air, dan belanja datang menumpuk di depan pintu, jangan panggil namaku. Nikmatilah kemewahan semumu itu sendirian dalam gelap gulita. Selamat tinggal, adik ipar. Aku menegakkan tubuh, membusungkan dada, lalu melangkah keluar pintu utama tanpa menoleh lagi. Udara malam di luar terasa begitu segar, jauh lebih wangi daripada rumah ini. Mas Bayu membukakan pintu mobil barunya. Blam! Pintu tertutup rapat, meredam sempurna suara jeritan penyesalan Rina yang terlambat. Mobil SUV hitam ini meluncur mulus membelah jalanan aspal, membawa kami semakin jauh dari kenangan pahit itu. Di dalam kabin yang kedap suara, tidak ada lagi bentakan Rina atau sindiran pedas ibu yang menyakitkan telinga. Yang ada hanyalah desiran halus AC yang sejuk dan alunan musik instrumental pelan yang menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Mas Bayu tidak banyak bicara. Tangan kirinya memegang kemudi dengan santai, sementara tangan kanannya menggenggam erat jemari tanganku di atas persneling, seolah takut aku akan menghilang jika dia melepaskannya barang sedetik saja. Kita sampai, ratuku, bisik Mas Bayu lembut. Mobil berbelok memasuki gerbang perumahan elit dengan penjagaan keamanan ketat. Kami berhenti tepat di depan sebuah bangunan 2 lantai bergaya modern minimalis yang didominasi warna putih dan abu-abu elegan. Pilar-pilarnya kokoh, jendela kacanya besar-besar memantulkan cahaya lampu taman yang syahdu. Ini bukan mimpi. Ini rumah kami. Mas Bayu menuntunku masuk dengan kunci di tangan. Begitu pintu terbuka, aroma cat baru dan pengharum ruangan lavender menyambut hidungku, kontras sekali dengan bau apek dan bawang yang melekat di rumah lama. Lantainya marmer dingin yang berkilau di bawah lampu kristal. Ini kamarmu, Dek. Mas Bayu membuka pintu ganda di lantai 2. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini air mata bahagia. Di hadapanku terhampar tempat tidur king size dengan spray sutra lembut. Tidak ada lagi kasur busa tipis yang membuat punggung sakit. Tidak ada lagi atap bocor yang menetes saat hujan. Kamar mandi dalam dengan bathtub air hangat sudah siap memanjakan tubuhku yang lelah. Mulai malam ini, tidak ada lagi yang boleh menyuruhmu makan di lantai. Di sini, kamu adalah nyonya rumah. Kamu berkuasa penuh, ucap Mas Bayu sambil mengecup keningku penuh kasih. Sementara itu, di kejauhan,
di rumah yang baru saja kami tinggalkan, takdir mulai bekerja dengan sangat cepat. Rina dan ibu masih duduk menangis di ruang tengah yang berantakan, saling menyalahkan satu sama lain atas kepergian sumber uang mereka. Tiba-tiba, kegelapan total menyergap seketika. Seluruh lampu di rumah itu padam serentak. Kipas angin mati, TV mati, menyisakan keheningan yang mencekam. Detik berikutnya, suara yang paling dibenci penghuni rumah itu terdengar nyaring dan monoton dari arah meteran listrik di teras depan. Alarm token listrik yang habis berbunyi tanpa henti, memecah kesunyian malam seperti sirene peringatan bahaya yang menakutkan. Aduh, gelap. Bu, lilin mana bu? Nyalain senter HP, pekik Rina panik. Dia mencoba berdiri, meraba-raba meja dalam butanya pandangan, namun kakinya tersandung kaki kursi kayu yang keras. Bruk! Rina jatuh tersungkur mencium lantai dingin. Lantai yang sama persis tempat dia menyuruhku makan tadi sore. Karma membayarnya instan. Mas Bayu, nyalain lampunya. Isin tokennya sekarang. Teriak Rina refleks karena panik dan sakit. Lupa sepenuhnya bahwa sosok yang dia panggil sudah tidak ada lagi di sana. Teriakannya hanya memantul di dinding kosong yang dingin. Tidak ada Bayu yang sigap memanjat pagar untuk mengisi token. Tidak ada Bayu yang berlari ke warung membelikan lilin. Yang ada hanya kegelapan pekat yang mulai memeluk mereka erat. Itu adalah malam pertama mereka tanpa sapi perah yang selama ini mereka hina. Dan alarm token itu terus berbunyi tit-tit-tit, seolah menghitung mundur menuju kehancuran total hidup mereka yang baru saja dimulai. Keterangan teknis naskah. 1 bulan. Hanya butuh waktu 1 bulan bagi Tuhan untuk membalikan roda nasib manusia, mengubah yang di bawah menjadi di atas, dan menghempaskan yang sombong ke dasar jurang penyesalan. Sore ini, halaman rumah baruku dipenuhi deretan mobil tamu undangan. Aroma harum sate marangi, gulai kambing, dan nasi kebuli menyeruak ke udara, menggantikan aroma bawang dan keringat yang dulu menjadi parfum harianku. Hari ini kami mengadakan pengajian syukuran rumah baru. Aku berdiri di ambang pintu utama, mengenakan gamis sutra berwarna sage green yang lembut, menyambut para tetangga baru dan rekan bisnis Mas Bayu dengan senyum merekah. Tidak ada lagi Maya yang kucel, tidak ada lagi daster bolong. Mas Bayu berdiri gagah di sampingku, sesekali merangkul pinggangku dengan bangga, memperkenalkan aku pada koleganya sebagai istri saya, wanita hebat yang menemani saya dari nol. Di tanganku, tergenggam sebuah piring kristal cantik berisi sajian kue-kue manis untuk tamu. Setiap kali melihat piring berkilau ini, ingatanku melayang pada piring plastik hijau kusam yang dulu dilempar Rina ke hadapanku. Rasanya seperti mimpi buruk yang sudah sangat jauh tertinggal. Di sini, di rumah ini, piringku tidak dibedakan. Di sini, aku dimanusiakan. Namun, roda kehidupan tidak hanya berputar naik untukku, tapi juga berputar turun melindas mereka yang ada di seberang sana. Di sudut kota yang lain, di dalam rumah yang kini terasa sempit dan pengap, Rina duduk meringkuk di sofa yang kainnya mulai sobek. Tidak ada AC yang menyala. Kipas angin tua di sudut ruangan berdecit-decit memutar udara panas yang menyesakkan dada. Di tangannya, sebuah ponsel dengan layar retak menampilkan postingan media sosialku. Jempol Rina gemetar saat menggeser foto-fotoku. Foto tumpukan makanan mewah, foto rumah megah, dan foto senyum bahagia Mas Bayu yang tak pernah terlihat saat masih tinggal di sini. Lihat ini, Bu. Suara Rina parau, nyaris tak terdengar. Mbak Maya, dia kelihatan cantik banget. Tetangga bilang cateringnya enak semua. Tamunya orang-orang kaya. Ibu mertua yang duduk di lantai sambil memilah sayuran layu sisa pasar kemarin, hanya mendengus kasar. Wajah tuanya kini tampak jauh lebih tua 10 tahun. Keriput kecemasan menghiasi dahinya yang berkeringat. Sudah, jangan dilihat terus. Bikin sakit hati saja. Mending kamu mikir. Rin, itu di depan ada surat tagihan listrik bulan lalu yang belum bayar. Token sudah bunyi dari tadi pagi, ibu pusing dengarnya. Mana uang gajimu? Sini buat beli pulsa listrik. Rina membanting ponselnya ke sofa. Emosinya meledak. Bukan karena marah, tapi karena putus asa. Gaji apa lagi, Bu? Gajiku sudah habis buat bayar hutang arisan ibu minggu lalu. Ibu kan yang paksa aku ambil pinjaman online buat nutupi gengsi ibu di depan teman-teman arisan?
Sekarang gajiku dipotong habis sama bank. Kita makan apa besok saja aku bingung. Bu? Kok nyalahin ibu? Kamu kan yang kerja kantoran. Harusnya kamu pintar atur duit. Coba kalau kamu dulu nggak sombong usir Bayu, kita nggak bakal begini. Bayu itu anak ibu, harusnya uang dia buat ibu. Ibu mertua mulai menangis, raungan penyesalan yang terlambat dan terdengar egois. Suasana rumah itu menjadi neraka. Saling menyalahkan, saling tuding, dan saling menyakiti. Dulu, mereka bersatu padu menindasku karena merasa memiliki segalanya. Sekarang, saat uang dan kenyamanan itu dicabut, topeng, keluarga bahagia, mereka hancur lebur. Tanpa uang Mas Bayu, Rina hanyalah wanita bergaji pas-pasan dengan gaya hidup selangit yang mencekik leher. Tanpa kesabaran Mas Bayu, ibu hanyalah orang tua yang kesepian dan terlilit hutang gengsi. Rina kembali mengambil ponselnya. Di kolom komentar postinganku, dia melihat ratusan ucapan selamat. Jari-jarinya bergerak ragu, mengetik sebuah pesan di kolom chat pribadi Mas Bayu. Mas, ibu sakit. Token listrik habis. Pinjam uang 500.000 saja, Mas. Tolong kami. Pesan terkirim. Centang 2. Biru. Dibaca. Rina menahan napas, menunggu dengan jantung berdegup kencang. Sedetik, 2 detik. Tiba-tiba foto profil Mas Bayu menghilang. Statusnya lenyap. Blocked. Mas Bayu memblokir nomornya. Tidak ada jawaban. Tidak ada bantuan. Pintu belas kasih itu sudah tertutup rapat. Dikunci mati oleh kesombongan Rina sendiri di masa lalu. Rina menjerit tertahan, melempar wajahnya ke bantal sofa yang apek, menangis sejadi-jadinya. Tangisan yang bukan karena rindu, melainkan karena sadar bahwa ATM berjalannya telah pergi selamanya. Dia menatap ke arah meja makan kosong di dekat dapur. Di sana, di lantai tempat aku dulu biasa duduk, kini teronggok piring-piring kotor yang belum dicuci berhari-hari karena mereka malas dan tidak punya pembantu lagi. Bayangan diriku yang dulu rajin membersihkan rumah itu seolah menghantuinya, mengejek kebodohannya. Kembali ke rumah baruku, acara syukuran telah selesai. Tamu-tamu mulai pulang. Aku duduk di balkon lantai 2 ditemani secangkir teh hangat, menatap langit malam yang bersih bertabur bintang. Mas Bayu datang membawa selimut tipis, menyampirkannya di bahuku. Melamunkan apa? Tanyanya lembut. Tidak ada, Mas. Cuma bersyukur, jawabku sambil bersandar di dadanya yang bidang. Ternyata benar kata orang tua dulu, Gusti Allah tidak tidur. Kesabaran itu pahit di awal, tapi manisnya luar biasa di akhir. Bayu tersenyum, mengecup puncak kepalaku. Dan kesombongan itu manis di awal, tapi racun yang mematikan di akhir. Biarkan mereka dengan jalan hidup yang mereka pilih. Dad, tugas kita sekarang cuma satu, bahagia. Kita bangun istana kecil kita ini tanpa ada air mata lagi. Aku mengangguk mantap. Angin malam berhembus pelan, membawa pergi sisa-sisa trauma masa lalu. Di kejauhan, mungkin masih ada 2 wanita yang bertengkar dalam gelap gulita karena token listrik yang mati, namun suara mereka tak lagi terdengar di sini. Yang terdengar hanya suara tawa kecil kami dan harapan masa depan yang cerah. Cerita tentang piring plastik dan hinaan bau itu kini telah tamat, ditutup dengan tinta emas kemenangan. Karena sejatinya, orang yang sabar bukan berarti kalah, dia hanya sedang menyimpan tenaga untuk sorakan kemenangan yang paling gemilang.